Ya, ujian yang paling berat apa Bu? Anak sakit, ada lagi apa lagi? Gak punya duit. Ini kayaknya ungkapan hati dari semuanya ini. Saya mewakili. Itu nggak ada apa-apanya dibandingin orang-orang yang dapat ujian, bahkan dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Rasulullah yang mempertahankan akidah, juga banyak sahabat-sahabat yang wafat dalam mempertahankan akidahnya. Dipaksa untuk kafir tapi nggak mau, dipaksa untuk keluar lagi dari agama Islam nggak mau, karena udah mempertahankan akidahnya, yakin kepada Allah yang ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah hadir bersama kita ini ada Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk agama Islam, mengenal Islam pertama kali dari game online. Ini supaya nggak salah nangkep orang main gamenya game apa ya. Atau malah anak-anak pada bukan mah gara-gara main game aja jadi masuk Islam. Mau tahu cerita dong, gimana kok bisa dari game online malah bisa mengenal Islam? Jelas. Nah, alhamdulillah memang saat dulu disupport ya sama orang tua, dan memang saat itu juga saat aku beranjak remaja itu adalah saat dimana game online itu lagi lumayan marak, dan di luar itu juga aku memang intensif saat itu untuk ikut ke pemudaan gereja. Oke, itu pemuda, ya pemuda keagamaan juga ya. Agama. Yang waktu itu agamanya sebelum agama Islam. Ya, Oke. sebelum agama. Kerjaan aku tuh pokoknya kalau pulang sekolah main game, malamnya ke gereja. Gitu-gitu terus aja. Hampir setiap hari begitu. Dan saat itu pernah memang dibilangin, katanya, wah kalau misalkan kita bisa mengajak orang ke agama kita, agama aku yang dulu, gitu katanya, surga jaminannya. Tapi itu tidak ada paksaan, tidak ada paksaan dari agama tersebut. Kita boleh melakukan ataupun tidak berusaha. Dan saat itu aku merasa, kenapa enggak? Lain ya kan? Kalau memang hadiahnya masuk surga, asik banget gitu. Betul. Jadi saat itu aku yang memang aktif dalam game pun sama. Namanya kita bermain game di Indonesia. Jelas mayoritas baik banyak orang Muslim. Dan aku pilih pas itu salah satu temanku yang aku lihat kayaknya kerjaan dia juga cuman kerja pulang main game gitu kan. Kebetulan memang agamanya juga Islam. Topik yang diangkat pertama kali apa untuk kita jadi orang Islam itu? Aku Islam nanya, aku bilang, pengen tahu dong soal Islam, boleh nggak gitu kan? Boleh, dia bilang gitu kan. Gue nanya nggak apa-apa ya, tapi lu jangan tersinggung gitu ya. Biasa lah ya kalau gamer bahasanya gue gitu kan. Tapi lu jangan tersinggung, aku bilang gitu. Nah, itulah aku tanya-tanya tentang kenapa sih kok kalian banyak terorisnya gitu. Itu kan apa stigma yang ada. Iya. Terus jawabnya apa? Terus dia bilang, katanya enggak, kata siapa gitu kan. Ya itu buktinya Twin Tower, aku bilang gitu kan. Mana buktinya sampai sekarang? Emang ada? Dia bilang gitu kan. Apa media doang? Dia bilang gitu. Ya kan, hal-hal seperti itu. Oke, pertanyaan apa yang waktu itu diingat yang akhirnya saya mesti cari? Salah satunya dia bilang, katanya kenapa kalau aku ibadah tidak menggunakan hijab. Oke, Sedangkan harusnya iya. kenapa kok bisa bilang harusnya iya? Karena ternyata memang di dalam kitab sucinya saat itu salah satu ayatnya berbunyi bahwa kalau kita memang masuk ke tempat Allah, kita harus menggunakan tudung kepala, setidaknya bertutup. Oke, Kalau enggak, botakin aja kepala. dan langsung nyari dong, bener nggak sih gitu? Iya. Cari akhirnya. Dan itu ada. Ada. Memang ada. Oke. Itu ada. Dan dari situ aku mulai kaget karena itu hal yang tidak kita pelajari sebelumnya. Nggak diajarin. Terus ada nggak sesuatu yang akhirnya membuat Melisa mulai ragu banget sama ini? Ada pertanyaan apa yang membuat dia setelah Melisa temukan jawabannya akhirnya oke, that's it. Pas itu dia nyinggung. Ya kan aku nyinggung ya, awalnya aku yang nyinggung, terus dia nyinggung nyembah berhala lu, gitu katanya. Dia ngomong Melisa nyembah berhala, nggak terima dong? Marah, jelas. Marah jelas gitu. Betul. Tapi saat itu dia juga memastikan gitu kan, emang yakin mukanya kayak gitu? Bener sama gitu kan. Dan di saat itu juga aku kayak yang sama, googling juga kita pasti gitu kan. Dan berbagai macam bentuk rupa berbeda semua. Dan di situ juga secara logis aku juga langsung nggak masuk.
Oke, jadi setelah melalui perdebatan dan searching, akhirnya mulai muncul perasaan kegalauan dalam hati gitu ya, galau dalam hati, dan dari mulai pertama kali game online sampai akhirnya memutuskan untuk mualaf itu butuh waktu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Berarti tahun berapa itu? Dari 2010 sampai 2015 akhir. 2015 akhir ya, berarti ya hampir 6 tahun lah ya, kurang lebih ya. Hampir 6 tahun. Apa yang akhirnya membuat Melisa memutuskan saya akan menjadi mualaf? Jadi saat itu memang mungkin orang tua juga udah agak ngeh ya. Ya. Aku jarang ibadah, jarang apa segala gitu kan. Karena memang hati udah goyah banget saat itu. Jadi aku dibawa ziarah keagamaan sama orang tua. Dan saat itu di sana banyak banget orang-orang yang jualan pernak-pernik juga keagamaan, dan aku ngelihat disuruh bandingin, aku disuruh beli patung gitu kan, disuruh bandingin sama orang tua aku sendiri, yang mana yang cakep ya mukanya gitu. Dan di situ aku kayak benar-benar kebuka gitu, entah gimana aku rasa ini udah gak bener gitu maksud aku. Di situ pulang dari itu pun di daerah rumahku itu ada 2 tempat ibadah yang besar. Aku samperin dua-duanya gitu, dan aku lihat masing-masing situ patungnya, semuanya beda, mukanya nggak ada yang sama gitu. Dan dari situ aku langsung berteguh iman bahwa memang benar kita harusnya nggak boleh melakukan hal seperti itu. Dan ajaran Islam yang benar saat itu. La ilaha illallah aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah pengalaman pribadi seorang Melisa. Akhirnya oke nih, dari petunjuk-petunjuk yang diberikan gitu kan, masuk Islamnya itu setelah itu dengan background agama yang berbeda, menjelaskan seorang anak perempuan Melisa, menjelaskan kepada ibu dan bapaknya itu kan nggak mudah. Saya mau punya keyakinan apa yang dilakukan oleh Melisa, dan gimana reaksi ibu bapak terhadap keputusan Melisa? Marah besar pastinya, kecewa juga iya gitu kan, tapi itu aku menganggap itu hal yang wajar gitu. Aku kenapa kok ya gitu, karena mungkin saking kecewanya sama orang tua, tapi itu aku berusaha memaklumi dan memahami bahwa karena kekecewaan mereka yang terlalu dalam, maka mereka begitu ke aku. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk saat itu, karena awalnya aku udah syahadat diam-diam, jadi aku nggak ngasih tahu orang tua bahwa aku udah syahadat itu akhir 2015 gitu. Kasih tahunya ke orang tua awal tahun kalau nggak salah. Terus aku bilang sama mereka, itu pun aku nggak bilang aku sudah Islam, aku bilang aku mau masuk Islam. Masih bilang begitu sih? Marah besar, diseret lagi ke gereja apa segala gitu ya, hal yang wajar lah ya. Kita diseret kembali ke tempat ibadah kita yang dulu apa semua gitu, itu semua hal yang wajar. Dan marahnya mereka, aku sempat dipantau juga berapa lama mau keluar kemana, sampai dibeliin mobil baru juga. Iya, gimana? Dibeli mau dirayu lah istilahnya, kita dirayu ya gitu ya, biar kita tuh nggak pindah apa segala, diberikan ya fasilitas lah gitu. Dan aku akhirnya sadar di situ susah untuk satu rumah karena banyak perbedaan, dan aku pun merasa ibadah sulit saat itu. Jadi ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau setiap ibadah orang tua marah atau ada yang marah gitu ya. Dan setiap perkumpulan keluarga ataupun apa ada makanan yang jelas kita nggak boleh makan gitu kan. Jadi itu sulit banget gitu. Jadi aku Februari 2016 menjelang mau ke Maret lah, akhir Februari aku memutuskan untuk keluar rumah. Kabur dari rumah. Hubungan sama orang tua, kalau dari cerita tadi berarti kan nggak baik pada saat itu 2016. Ayah masih marah, ibu marah, dan masalah belum selesai. Nggak bisa udah keluar dari rumah, makin marah mereka. Terus gimana? Apalagi yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga terhadap Melisa, sehingga akhirnya sekarang waktunya udah 2016, sekarang udah 2024 ya. Nah, dari di awal-awal proses menjadi mualaf itu gimana? Apa aja yang dilakukan orang tua setelah mereka kabur dari rumah? Mereka coba ngejar aku.
Cuman alhamdulillah saat itu aku minta salah satu pertolongan dari lembaga kemualafan yang lagi aktif saat itu, dan beliau namanya Kohani Kristianto. Dia banyak banget bantu aku. Nah, dari bantuan itu di 2016 sampai sekarang hubungan orang tua gimana? Masih renggang. Masih rendah. Kalau aku masih renggang. Oke, menikah nggak sekarang? Alhamdulillah. Menikahnya di tahun berapa? 2016 juga. Berapa? 2016 juga. 2016 nikah? Ya. Oke, dari 2016 jadi setelah keluar dari rumah menikah.